Film ini dimulai dari akhir film pertama. Ada seorang wanita bernama Grace. Ia sedang memakai gaun pengantin yang penuh darah sambil merokok. Di belakangnya rumah besar sedang terbakar. Grace sangat lelah, lalu ia pingsan. Us. What about? Hey, stay with us. Just keep your eyes on. She's down. Setelah itu, para petugas medis cepat-cepat membawanya ke ambulans. Saat tidak sadar, Grace teringat kembali hari pernikahannya dan kejadian menakutkan yang membuatnya trauma. Beberapa saat kemudian, Grace bangun di rumah sakit. Tangannya diborgol ke tempat tidur. Lalu datang seorang detektif bernama Roger. Detektif itu berkata bahwa Grace ditahan polisi. Ia dituduh membakar rumah dan membunuh orang, karena ada 2 mayat ditemukan di rumah besar itu. Polisi juga tahu bahwa darah di gaunnya bukan darah milik Grace. Tiba-tiba pembicaraan mereka terhenti karena saudara perempuan Grace datang. Namanya Faith. Ternyata Faith adalah orang yang dihubungi saat keadaan darurat. Karena itu detektif memutuskan meninggalkan mereka berdua sebentar. Ia memberitahu Grace bahwa nanti ia akan membawanya ke kantor polisi. Ternyata Grace dan saudara perempuannya Faith sudah lama tidak saling berbicara. Mereka punya banyak masalah dan sering bermusuhan. Faith lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Grace. Setelah sempat ragu, Grace akhirnya menceritakan semua kejadian yang terjadi di film pertama. Grace berkata bahwa ia baru saja menikah dengan seorang pria bernama Alex. Alex berasal dari keluarga Lomus yang sangat kaya. Pada malam pernikahan mereka, Grace harus mengambil sebuah kartu dari kotak keluarga itu. Ternyata ia mendapat kartu permainan peta umpet yang terkutuk. Artinya, seluruh keluarga harus mencari Grace sebelum matahari terbit. Walaupun terus diserang dan dikejar, Grace akhirnya berhasil bertahan sampai pagi. Karena ritual aneh itu gagal, semua anggota keluarga meledak dan hancur menjadi darah saat pagi datang. Grace juga bercerita bahwa setelah itu ia melihat seorang pria terlihat duduk di kursi sambil mengangguk kepadanya. Pria itu ternyata adalah setan bernama Mr. Lebail. Setelah mendengar cerita itu, Faith sangat terkejut. Ia berkata kepada Grace bahwa Grace bisa masuk penjara karena tidak akan ada orang yang percaya cerita tersebut. Ya. Di tempat lain, di Rhode Island, ada seorang pria tua bernama Chester Danforth. Ia sedang menonton berita perang di televisi. Lalu Chester menelepon seseorang untuk menyetujui perdamaian atau gencatan senjata. Setelah itu, berita tentang perdamaian tersebut langsung muncul di televisi. Kemudian datang seorang pria yang dikenal sebagai pengacara. Ia memberitahu Chester bahwa keluarga Ledomas sudah tidak ada lagi. Chester sangat terkejut. Ia lalu mengirim pesan ke grup bernama Dewan Tinggi. Dalam pesan itu, ia memberitahu bahwa pengantin wanita dari keluarga Ledomas masih hidup. Itu berarti permainan mereka belum selesai. Pesan itu diterima oleh beberapa orang di berbagai tempat, yaitu Chen Xing di Tiongkok, Ignacio di Spanyol, Bill Wilkinson di New Jersey, serta 2 saudara bernama Madhu dan Viraj di London. Mereka semua terlihat senang mendengar kabar itu. Tidak lama kemudian, anak-anak Chester datang. Nama mereka Titus Danforth dan Ursula Danforth. Chester memberitahu mereka bahwa pengantin wanita selamat. Jadi permainan besar sudah dimulai lagi. Titus terlihat sedih dan terkejut, tetapi Chester menyuruhnya agar kuat. Lalu Chester menunjukkan sebuah cincin. Ia berkata cincin itu sangat penting dan tidak boleh keluar dari keluarga. Mereka harus merebut kembali kedudukan keluarga mereka. Ursula setuju dan berkata mereka akan melakukannya. Tiba-tiba Chester berbaring di tempat tidurnya. Saat itu Titus dan Ursula mendekatinya, lalu menutup wajah ayah mereka dengan bantal sampai Chester meninggal dunia. Sementara itu, Grace sedang bersiap dibawa ke kantor polisi oleh detektif Roger. Tiba-tiba seseorang datang dan menusuk leher detektif itu dengan pisau.
Orang yang menyerang ternyata adalah Bill Wilkinson. Ia datang ke rumah sakit untuk membunuh Grace. Akibatnya, rumah sakit menjadi kacau dan semua orang panik. Melihat kejadian itu, Grace dan Faith bersembunyi di sudut ruangan. Sementara itu, Bill mencari Grace kemana-mana. Saat Bill lengah, Grace cepat-cepat mengambil pistol milik detektif yang sudah meninggal. Setelah itu, ia mencoba kabur bersama Faith. Namun tidak lama kemudian, mereka bertemu lagi dengan Bill. Bill hendak membunuh Grace. Tiba-tiba, Bill meledak dan tubuhnya hancur menjadi darah. Grace dan Faith sangat ketakutan melihatnya. Saat itu Grace sadar bahwa nanti akan ada lebih banyak orang yang datang mengejarnya. Karena itu Grace tahu ia harus melawan. Ia merasa tidak bisa berlari dengan baju rumah sakit. Jadi ia memakai lagi gaun pengantinnya yang penuh darah. Saat Grace hendak pergi, dua orang bertopeng datang dari lift lalu melepaskan gas. Di sini diketahui bahwa Bill mati karena ia mencoba membunuh Grace sebelum permainan resmi dimulai. Perbuatan Bill melanggar aturan Mr. Lebile. Karena melanggar aturan itu, seluruh keluarga Bill juga ikut terkena akibatnya. Di tempat lain, Titus Danforth dan Ursula Danforth datang ke tempat bernama Danforth Lodge dan Casino. Di sana mereka menyambut tamu-tamu penting. Beberapa tamu yang datang adalah Ignacio bersama anaknya Felipe. Lalu datang juga Chen Xing bersama anak laki-lakinya yang bekerja sebagai musisi. Tidak lama kemudian, Virat Madu dan istrinya Virat bernama Martina juga datang. Lalu Ursula berkata bahwa tamu kehormatan mereka akhirnya tiba. Setelah itu, sebuah helikopter mendarat. Di adegan berikutnya, Grace dan Faith bangun di sebuah rumah besar. Mereka terikat di kursi. Sementara, banyak keluarga berpengaruh berdiri di depan mereka. Ursula memberitahu semua orang bahwa ayahnya meninggal tadi malam. Karena itu, sekarang dia dan Titus ikut masuk ke dalam permainan. Lalu datang seorang pengacara membawa buku yang sangat tebal. Semua orang kemudian duduk di tempat masing-masing. Pengacara itu memperkenalkan diri kepada Grace. Ia berkata bahwa dirinya adalah satu-satunya pengacara milik Mr. Lebile dan organisasi pemuja setan. Ia menjelaskan bahwa Dewan Tinggi terdiri dari 6 keluarga besar. Tetapi sekarang keluarga Ledomas dan Wilkinson sudah tidak ada. Jadi tinggal 4 keluarga. Ia juga menjelaskan bahwa ada kursi paling penting di dewan itu. Dulu kursi itu dimiliki oleh Chester Danforth. Chester juga memiliki cincin yang sangat kuat. Karena Grace berhasil selamat dari malam berbahaya bersama keluarga Ledomas, aturan lama pun aktif kembali. Sekarang semua anggota keluarga mendapat kesempatan memburu Grace untuk mendapatkan hadiah utama, yaitu kursi kehormatan tertinggi. Bahkan Grace juga bisa menang jika ia berhasil bertahan hidup sampai matahari terbit. Jika berhasil, ia akan mendapat cincin yang memberinya kekuatan besar untuk menguasai dunia. Namun Grace yang masih trauma menolak ikut permainan berbahaya itu lagi. Tetapi pengacara itu mengancam akan membunuh Faith jika Grace menolak. Karena itu Grace terpaksa setuju. Pengacara lalu menjelaskan bahwa permainan akan dimulai tepat pukul 14.31. Tepat saat itu putri Ignacio yang bernama Francesca datang. Francesca marah-marah kepada Grace. Ternyata dulu ia pernah bertunangan dengan Alec. Ia menuduh Grace merebut Alec darinya. Setelah itu Grace dan Faith disuntik obat penenang hingga pingsan. Pengacara itu lalu menjelaskan aturan permainan. Ia berkata bahwa para anggota dewan tidak boleh saling membunuh. Jika ada yang membunuh anggota lain, walaupun tidak sengaja, maka seluruh keluarganya akan mendapat hukuman. Ia juga berkata, jika seorang pemburu meninggal, maka orang berikutnya dari keluarganya boleh menggantikan tugas memburu. Setelah itu, semua anggota dewan menandatangani kontrak dengan darah mereka sebagai tanda ikut permainan. Tidak lama kemudian, permainan dimulai. Semua keluarga naik kereta golf dan mulai mencari Grace. Di tempat lain, Grace dan Faith bangun di lapangan terbuka.
Mereka sadar bahwa tangan mereka diborgol menjadi satu, mereka pun panik. Lalu mereka melihat sebuah drone terbang dari kejauhan. Drone itu ternyata dikirim oleh Chen Xing. Sepertinya Chen Xing ingin membantu mereka. Ia mengatakan bahwa ia sudah berbicara dengan pengacaranya dan menemukan kelemahan dalam aturan permainan. Namun Ursula dan Ford menembak drone itu sampai jatuh. Karena itu Grace dan Faith langsung berlari menjauh dari tempat itu. Tetapi akhirnya mereka sampai di jalan buntu. Di sana ada tembok besar dan mereka sadar tidak bisa memanjatnya. Sementara itu di rumah besar, anggota keluarga yang lebih muda melihat semua kejadian itu lewat kamera CCTV. Grace, we've been running from you this shit. How does this even happen? Di tempat lain, Grace dan Faith bersembunyi di hutan. Lalu Ursula dan Ford datang sambil membawa pistol. Ia berkata bahwa bersembunyi tidak akan ada gunanya. Ia menyuruh mereka menyerah. Tiba-tiba Tifus dan Ford datang dari belakang dan menyerang mereka. Namun Grace dan Faith melawan dengan berani. Mereka berhasil melukai Titus cukup parah, lalu segera kabur dari sana. Ursula kemudian menemukan saudaranya dan mengingatkan bahwa mereka harus menyelesaikan misi keluarga, yaitu merebut kembali kursi penting milik ayah mereka. Sementara itu, Grace dan Faith kembali ke lapangan terbuka. Saat itu, Ignacio melihat mereka dan langsung menembak beberapa kali. Kedua saudari itu berlari ketakutan, tetapi untungnya mereka berhasil menghindari semua peluru dan sampai ke tempat perlindungan. Ignacio terus menembak ke arah mereka. Lalu Faith melihat sebuah tabung gas di dekat sana. Faith membuat gas keluar hingga area itu penuh asap. Asap tebal membuat penembak tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi tembakannya menjadi sembarangan. Tiba-tiba Firas datang untuk menyerang mereka. Namun Ignacio menembak tabung gas itu, sehingga terjadi ledakan besar. Grace dan Faith selamat, tetapi Grace terkena banyak pecahan benda tajam di tubuhnya. Ignacio khawatir Firas meninggal karena ledakan itu, tetapi untungnya Firas masih hidup. Setelah itu Grace dan Faith melarikan diri ke pondok terdekat. You're leaving. Sit here. Di sana, Faith membantu mencabut pecahan-pecahan dari tubuh Grace sambil beristirahat. Mereka juga saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Grace dan Faith mendengar ada seseorang datang mendekat. Mereka segera bersembunyi. Tidak lama kemudian, mereka sadar orang itu adalah Firas. Kedua saudari itu lalu berlari dan masuk ke sebuah ruangan. We always had each other's back in a fight. Di sana mereka menemukan gergaji pita. Mereka ingin memakai alat itu untuk memotong borgol di tangan mereka. Tetapi suara mesin itu terlalu keras, sehingga tempat persembunyian mereka ketahuan. Firas mengikuti suara tersebut dan masuk ke ruangan itu. Namun saat pertama masuk, ia tidak melihat Grace dan Faith. Tiba-tiba kedua saudari itu melompat keluar dan menyerangnya. Terjadilah perkelahian sengit di antara mereka. Come on. Akhirnya, Grace dan Faith berhasil mengalahkan Firas. Mereka memaksanya masuk ke dalam mesin cuci industri. Grace lalu menekan tombol sterilisasi. Mesin itu menjadi sangat panas dan merebus Firas sampai akhirnya ia tidak bergerak lagi. Setelah itu mereka mematikan mesin. Saat tubuh Firas keluar, Grace berhasil mengambil ponselnya. Oh, look. Sementara itu di rumah besar, semua orang melihat kejadian itu dan merasa ngeri. Yang paling sedih adalah Madu, karena Firas adalah saudaranya. Karena saudaranya meninggal, sekarang giliran Madu yang harus ikut. Madu terlalu takut untuk keluar rumah. Karena itu ia memutuskan menjadikan istrinya, Martina, sebagai kepala keluarga. Martina marah besar dan mengancam akan membunuh Madu. Tetapi Madu tetap menandatangani kontrak dan menyerahkan semua tanggung jawab kepadanya. Martina akhirnya terpaksa menerima keputusan itu. Please? Okidoki. Di tempat lain, Grace dan Faith menelepon nomor darurat 911. Mereka menjelaskan semua kejadian yang menimpa mereka. Tetapi mereka tidak tahu
bahwa orang yang menerima telepon itu ternyata adalah Ursula Danforth. Ursula diam-diam mengambil alih semua panggilan keluar dari tempat itu. Ursula berpura-pura menolong. Ia berkata bantuan akan segera datang dan menyuruh mereka pergi ke gerbang utama. Setelah itu, kedua saudara itu berjalan menuju gerbang utama. Di tengah jalan, mereka bertemu Chen Xing. Ia berkata bahwa dirinya tidak datang untuk menyakiti mereka. Lalu Chen Xing menawarkan kesepakatan kepada Grace. Ia ingin Grace menikah dengan putranya. Menurut Chen Xing, jika itu terjadi, keluarganya akan mendapat kedudukan tinggi dan Grace bisa tetap hidup. Ia juga berkata bahwa putranya orang baik, tidak seperti Alex. Menurutnya, dunia akan lebih baik jika keluarganya yang memimpin, karena Titus Danforth sangat berbahaya. Chen Xing meyakinkan Grace bahwa ia bebas melakukan apa saja dan tidak perlu benar-benar hidup sebagai istri. Fred merasa itu ide cukup baik, tetapi Grace menolak. Ia tidak mau ikut kelompok pemuja setan dan tidak mau memburu orang yang tidak bersalah. Tiba-tiba, pembicaraan mereka terhenti saat Ignacio datang dan mencoba menembak Grace. Chen Xing melindungi Grace, karena menurut aturan permainan, Ignacio tidak boleh membunuh Grace saat itu. Chen Xing mencoba sekali lagi membujuk Grace agar mau menikah, tetapi Grace tetap menolak. Lalu secara mengejutkan, Grace menarik tangan Chen Xing dan memakai pedang yang dibawanya untuk melukai leher Ignacio. Akibatnya, secara aturan dianggap Chen Xing yang membunuh Ignacio dan melanggar aturan. Karena melanggar aturan itu, seluruh keluarganya mendapat hukuman. Putranya pun meledak di dalam rumah besar tersebut. Setelah itu, Grace dan Fred mengambil senjata apa saja yang bisa mereka temukan. Lalu mereka berjalan maju untuk melawan. Di perjalanan, Fred marah kepada Grace karena Grace pernah meninggalkannya selama bertahun-tahun. Grace mencoba menjelaskan. Ia berkata bahwa dulu ia mendapat kesempatan beasiswa yang sangat langka. Dan saat itu, ia tidak punya cara untuk merawat Fred. Tidak lama kemudian, mereka menelepon 911 lagi. Kali ini, telepon dijawab oleh Titus Danforth. Titus menyuruh mereka datang ke gerbang depan. Saat Titus dan Ursula Danforth tiba di sana, Grace dan Fred langsung menyerang mereka dari belakang. Fred mengancam Titus dengan pedang, sementara Grace menodongkan pistol ke Ursula. Grace meminta diberitahu cara membuka gerbang utama, tetapi Titus menolak bicara, walaupun dipukul berkali-kali. Tiba-tiba sebuah mobil datang ke tempat itu. Perkelahian pun terjadi lagi. Mobil itu dikendarai oleh Martina. Ia datang untuk berburu Grace sendirian. Namun bukannya menyerang Grace, Martina malah menabrak gerbang lalu kabur dari sana. Sementara itu, Fred berhasil mengalahkan Titus. Karena itu, Titus menyuruh Fred pergi menyelamatkan diri. Fred pun setuju. Lalu Ursula menyerang Grace dan menusuk bahunya dengan batang besi. Saat Ursula hampir mengalahkan Grace, Fred datang kembali dan menjatuhkan Ursula ke tanah. Grace pun selamat. Setelah itu, Grace dan Fred kabur dengan cepat memakai mobil golf. Sementara Titus dan Ursula perlahan bangun dari tanah. Kembali di rumah besar, Madu berkata bahwa sekarang ia siap ikut berburu. Namun pengacara mengatakan Madu tidak boleh ikut, karena ia bukan lagi kepala keluarga. Semua harta dan kekayaannya sekarang menjadi milik Martina. Madu tidak punya apa-apa lagi, dan hal itu membuatnya sangat marah. Saat itu Francesca datang memakai gaun putih. Ia memutuskan ikut berburu karena ayahnya sudah meninggal. Di tempat lain, Grace dan Fred sampai di gedung lain. Grace mencabut batang besi dari bahunya dengan rasa sakit yang sangat hebat. Sementara itu, Fred menemukan semprotan merica di dekat sana. Grace marah kepada adiknya. Ia berkata Fred seharusnya pergi lebih awal untuk menyelamatkan diri atau mencari bantuan. Fred menjawab bahwa ia hanya ingin menolong Grace. Ia juga berkata bahwa Grace punya kebiasaan meninggalkan orang lain, seperti dulu saat meninggalkannya. Grace membalas bahwa keputusannya pergi dulu memang benar. Ia bahkan berkata berharap mereka tidak pernah bertemu lagi. Kata-kata itu membuat Fred sangat sedih, lalu ia pergi.
Beberapa saat kemudian, Grace mencoba mengejar Faith, tetapi tiba-tiba dihadang oleh Francesca. Francesca mencoba menembakkan bazooka, tetapi malah salah arah dan menembak ke belakang. Grace lalu menyemprot mata Francesca dengan semprotan merica. Namun Francesca cepat merebut semprotan itu dan menyemprot Grace juga, sehingga keduanya tidak bisa melihat untuk sesaat. Di tempat lain, Faith merasa bersalah dan mencoba kembali menemui Grace, tetapi tiba-tiba ia diserang oleh Titus Danforth. Faith berusaha bangkit dan melawan sekuat tenaga, tetapi Titus terlalu kuat dan dengan mudah mengalahkannya. Faith dipukuli dengan kejam oleh Titus. Sementara itu, Grace juga sedang diserang keras oleh Francesca. Namun Grace akhirnya berhasil menguasai keadaan. Ia menjatuhkan piano ke arah Francesca hingga Francesca pingsan. Lalu Grace segera melarikan diri. Di tempat lain, Titus Danforth hampir membunuh Faith, tetapi ia dihentikan oleh Ursula Danforth. Ursula berkata bahwa Faith bisa dipakai sebagai umpan untuk memancing Grace datang. Tidak lama kemudian, Grace keluar dari gedung. Lalu Titus berbicara lewat pengeras suara. Ia berkata bahwa Faith sedang ditahan. Jika Grace tidak datang ke lobi dalam 10 menit, Faith akan dibunuh. Karena tidak punya pilihan lain, Grace masuk ke sebuah ruangan yang penuh senjata. Di sana ia mengambil banyak senjata untuk melindungi dirinya. Beberapa saat kemudian, Grace bertemu lagi dengan Francesca. Kali ini Grace bergerak cepat dan langsung mengalahkannya. Setelah itu Grace masuk ke rumah besar dan mencari Faith dengan putus asa. Ia bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya. Di tengah pencarian, Felipe menembaknya. Namun Grace berhasil menghindar dan kabur. Lalu Grace bersembunyi di sebuah ruangan dan mengunci diri. Saat itu, Titus datang sambil membawa Faith. Ia mengancam akan membunuh Faith. Dalam keadaan terdesak, Grace punya ide mendadak. Ia berkata ingin menikahi Titus. Jika Titus menikah dengan Grace, keluarganya akan mendapat kedudukan tinggi dan Grace juga bisa tetap hidup. Mendengar itu, Titus langsung setuju tanpa berpikir lama. Grace pun keluar dari ruangan. Setelah itu, mereka mulai menyiapkan acara pernikahan dan Grace serta Faith dibersihkan. Kemudian Ursula mendekati Grace diam-diam. Ia memperingatkan bahwa Titus adalah orang yang sangat berbahaya. Ursula berkata mereka harus bekerja sama untuk mengendalikannya. Sayangnya, Titus mendengar pembicaraan itu. Ia menarik Ursula dan berkata bahwa tidak ada orang yang bisa mengaturnya. Lalu Titus membunuh Ursula dengan kejam, sementara Grace melihat semuanya dengan ketakutan. Kemudian Grace dibawa ke altar, tempat semua anggota dewan yang masih hidup sudah berkumpul untuk acara pernikahan. Pengacara itu lalu mulai memimpin upacara. For Excelsis. In the name of our great Titus. Di sana, Grace dan Titus Danforth resmi menerima satu sama lain sebagai suami istri. Setelah itu, mereka menandatangani perjanjian dengan darah sebagai tanda pernikahan. In flesh and spirit. Lalu Titus mencium Grace. Sesudah itu, Titus diangkat menjadi anggota dewan tertinggi dan diberi cincin kekuasaan. Tetapi tiba-tiba keadaan berubah. Grace cepat-cepat mengambil pena dan menusukkannya ke leher Titus. Grace menusuk Titus berkali-kali, lalu mengambil cincin itu. Grace berkata bahwa tidak ada aturan yang melarang membunuh anggota keluarga sendiri. Akhirnya Titus meninggal. Setelah itu, Faith menendang tubuh Titus ke dalam lubang yang berisi mayat. Kemudian Grace memakai cincin itu. Karena Titus sudah mati, sekarang Grace yang memegang kendali. Grace memerintahkan semua orang untuk berlutut. Get on
on your knees! Dan semua anggota dewan menuruti perintahnya. Bahkan kambing yang dibawa untuk dikorbankan juga ikut berlutut. Grace lalu bertanya kepada pengacara, apakah sekarang ia bisa melakukan apa saja? Pengacara itu menjawab, iya. Maka Grace mengumumkan keputusan pertamanya dan terakhir sebagai pemimpin sekte. Ia berkata bahwa dirinya mengundurkan diri dari Dewan Tinggi. Semua orang terkejut dan bertanya, siapa yang akan mendapatkan kursi utama? Pengacara menjelaskan bahwa siapapun yang memakai cincin itu sebelum matahari terbit akan menjadi pemimpin baru. Saat itu waktu yang tersisa hanya 3 menit lagi. Ia juga berkata bahwa jika tidak ada yang memakai cincin sampai waktu habis, maka Mr. Lebail akan sangat marah. Mendengar itu, Grace melepas cincin dan melemparkannya ke dalam lubang. Semua orang di ruangan itu kecuali pengacara, Grace dan Faith langsung berebut mengejar cincin tersebut. Oh, wow. Pengacara lalu membiarkan Grace dan Faith pergi. You're free. See ya. Bye. Saat keluar, kedua saudari itu juga membawa kambing yang tadi akan dikorbankan. Sementara itu, di arena semua orang mulai saling menyerang dengan ganas untuk mendapatkan cincin itu. Grace bahkan melempar pisau supaya keadaan menjadi semakin kacau. Mereka semua saling berkelahi dan saling menyakiti. Tetapi saat pagi hampir datang, masih tidak ada satupun orang yang berhasil mengambil cincin itu. Karena itu hukuman dari Mr. Lebail pun dimulai. Satu persatu orang-orang di sana terkena hukuman. Madu yang tidak masuk ke dalam lubang merasa dirinya selamat. Namun tiba-tiba ia juga ikut meledak. Saat itu roh Mr. Lebail muncul sebentar. Pengacara itu lalu tersenyum kepada Grace dan Faith, seolah memberitahu bahwa mereka akhirnya bebas. Film berakhir ketika Grace dan Faith meninggalkan rumah besar itu bersama kambing tersebut. Sebelum pergi, Grace berjanji kepada Faith bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. I love you too.